Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Citra Ika Dewi, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Malang. Video ini berisi tentang koneksi antar materi 1.4 tentang budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan sekolah atau kelas, posisi kontrol guru, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin diri yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami 3 motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi perilaku yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang keempat yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan cara membuat kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah dapat berupa pernyataan universal, tidak terlalu banyak, agar mudah dipahami serta dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima, posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Di antara 5 kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Yang keenam yaitu segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Penerapan ini bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Keterkaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, kita akan lebih mudah mencapai pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada siswa serta mewujudkan sekolah yang aman dan berpihak pada siswa. Untuk mewujudkan visi ini, penting bagi guru untuk memiliki nilai dan peran guru penggerak. Kolaborasi antara semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama juga akan mendorong terwujudnya budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru penggerak, perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Tahap refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik adalah ketika saya memahami bahwa sebuah penghargaan nilainya sama dengan penghukum dan memiliki dampak yang buruk seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, bahkan mematikan kreativitas. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum, pemantau, dan teman. Seharusnya posisi saya adalah sebagai manajer dengan cara menangani permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman yang saya alami dalam menerapkan budaya positif adalah ketika saya menempatkan diri sebagai manajer namun masih terkait dengan pemberian hukuman dan penghargaan. Oleh karena itu, saya berusaha menerapkan pendekatan dengan menggunakan restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, saya merasa apa yang saya lakukan belum sepenuhnya membuat rasa aman dan nyaman bagi murid. Saya menjadi termotivasi untuk melakukan perbaikan diri sesuai dengan penerapan budaya positif. Saya juga lebih tertantang untuk memposisikan diri sebagai manajer yang menerapkan pendekatan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada diri siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum saya mempelajari modul 1.4, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, pemantau, dan teman. Saya selalu diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman dan konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul 1.4, saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya merasa tenang tanpa ada rasa bersalah karena murid saya mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya dan memperbaiki perilakunya.
Sebelum saya mengenal tentang istilah segitiga restitusi, saya sebenarnya secara tidak sadar sudah melakukan tahapan dari pendekatan tersebut. Namun tahapan restitusinya belum utuh. Tahapan yang sudah saya terapkan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada menanyakan keyakinan karena saya menggunakan cara saya untuk perbaikan kesalahan dari satu arah tanpa melibatkan murid. Hal yang penting selain konsep yang dipelajari adalah membangun kolaborasi yang baik antar orang tua, murid, dan seluruh warga sekolah agar budaya positif jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah, namun juga diterapkan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan saat berada di lingkungan sekolah atau lingkungan dimanapun berada. Demikianlah tadi koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.